seperti kebutuhan fisik. Ketika rohani ini tidak terpenuhi kebutuhannya, maka akibat atau efek yang ditimbulkan tidak begitu terasa sekarang ini. Tetapi kalau itu terus terjadi, kebutuhannya tidak dipenuhi, kebutuhan rohaninya tidak dipenuhi, semua kebutuhan dan penderitaan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan itu akan terakumulasi, berkumpul menjadi satu pada saat rohani itu harus pisah dari jasad yang mewadainya. Sehingga pada saat fisik jasmani ini sudah berpisah dari rohani, rohani akan menjerit, merasai seperti disayat-sayat, disebabkan karena kebutuhannya tidak terpenuhi dan mengalami penderitaan yang sangat panjang. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan keagamaan seperti halnya pada malam ini menjadi penting untuk kita berikan perhatian, karena dari kegiatan-kegiatan seperti ini yang hendak kita penuhi bukan kebutuhan jasmani kita, tetapi justru kebutuhan rohani kita. Ketika seseorang terpenuhi kebutuhan jasmaninya secara baik, ketika seseorang terpenuhi kebutuhan rohaninya secara baik, maka jadilah dia sebagai insan kamil, manusia yang utuh, fisiknya bagus, kegiatannya bagus, tetapi mental dan rohaninya juga bagus. Satu akibat yang ditimbulkan ketika orang tidak begitu care, tidak begitu peduli pada pemenuhan kebutuhan rohani, maka akan hadir sosok-sosok yang disebut di dalam ilmu psikologi sebagai split personality. Bodinya gagah, rumahnya mewah, mobil dan kendaraannya bagus, jabatannya perlente, akan tetapi di balik bagus-bagus yang jasmani itu ternyata dia sebagai makhluk yang bengis di tengah keluarganya, kejam di tengah masyarakatnya. Setiap dia hadir di mana saja akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar, diberikan umur panjang, yuk bersama-sama melalui kegiatan-kegiatan keagamaan ini kita mencoba memenuhi dahaga rohani kita agar supaya bisa menjadi sejahtera, disebabkan tausiah, mau'idhah hasanah yang didiskusikan, dibicarakan di dalam kegiatan keagamaan tersebut. Hadirin saudara-saudara yang saya muliakan, kalau tema pertemuan pada malam ini adalah peringatan Isra Mi'raj, saya supaya bisa lebih efisien di dalam menyampaikan mau'idhah hasanah, ada beberapa catatan yang sudah saya siapkan supaya menjadi oleh-oleh bagi kita secara ruhani dan bisa kita pedomani dalam setiap kita memperingati Isra Mi'raj. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pengertian Isra dan Mi'raj ini barangkali semua sudah tahu. Tapi tabarrukan bikalamillahi ta'ala, saya ingin menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj itu direkam oleh Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 1. Bunyinya, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina
Innahu huwas sami'ul basir. Kemudian peristiwa Mi'raj, peristiwa naiknya Nabi menembus langit lapis 7 hingga sampai pada puncak ketinggian di Sidratil Muntaha, direkam di dalam Al-Quran di surat An-Najm mulai dari ayat 14 dan seterusnya, yang bunyi ayatnya adalah Inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayatihil kubra. Jadi kalau pada malam ini kita mendiskusikan peristiwa Isra Mi'raj, berarti kita sedang mendiskusikan tema penting di dalam Al-Quranul Karim yang sumbernya tadi satu dari surat Al-Isra, yang kedua adalah surat An-Najm. Hadirin rahimakumullah, apa pengertian daripada Isra? Asra artinya adalah memperjalankan. Tanpa disebut lailan saja sebenarnya asro merupakan bahasa Arab yang artinya adalah perjalanan malam. Tetapi karena ada pesan penting yang hendak disampaikan, maka walaupun bahasa Arab asro adalah perjalanan malam, tapi dipertegas di dalam Al-Quran itu dengan bunyi lailan, pada malam hari. Jadi sederhananya apa pengertian daripada Isra? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj pengertiannya adalah perjalanan Nabi naik dari bumi menembus langit 7 hingga sampai pada puncak ketinggian yaitu Sidratil Muntaha. Lalu saudara-saudara yang berbahagia, kalau pengertian Isra dan Mi'raj kita sudah pahami, apa sih urgensi atau pentingnya kita mengadakan peringatan Isra Mi'raj? Namanya sendiri juga peringatan. Dalam ilmu bahasa Indonesia, kata peringatan itu diambil dari kata dasar ingat yang diawali dengan pe dan diakhiri dengan an, peringatan. Berarti dari bahasa yang diungkapkan peringatan berarti satu kegiatan yang di dalamnya banyak dihadiri orang-orang yang berakal, orang-orang yang waras. Namun demikian, yang hadir sadar betul karena banyaknya kesibukan yang ditangani sebagai peran dan tugasnya dalam kehidupan dunia ini, dia banyak hal-hal penting yang terlupakan. Sehingga begitu hadir di tempat ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj, apa yang kita lupakan menjadi diingat kembali. Atau barangkali yang hadir ini masih ingat, maka berarti peringatan itu berfungsi memperkuat, memperkokoh daya ingat kita terhadap hal penting ini. Itulah urgensi atau pentingnya kita mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Ini sejalan dengan bunyi ayat surat Az-Zariyat ayat 55, yaitu wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wadzakir, wahai orang-orang yang beriman, terus menerus kasih peringatan kepada saudara-saudaramu, termasuk kepada diri kamu sendiri, melalui satu kegiatan-kegiatan seremonial, melalui kegiatan-kegiatan religius keagamaan, yang dari kegiatan-kegiatan itu jelas sekali fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena apa? Orang yang hadir,
orang yang menyampaikan semuanya akan mendapatkan upgrading, penyempurnaan daripada apa-apa yang sudah diingat selama ini. Saya sendiri, saudara-saudara, setiap datang bulan Rajab, seolah bulan Rajab itu berteriak-teriak, wahai orang-orang yang beriman, ini sudah masuk bulan Rajab, bulan yang mulia. Kalian tentu sudah memahami ada peristiwa besar di bulan Rajab ini pada saat Rasulullah masih hidup, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya beliau baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana hasil daripada perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian rekes naik Mi'raj ke Sidratil Muntaha, pulangnya adalah membawa oleh-oleh yang sangat-sangat berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Oleh sebab itu, wahai orang-orang yang beriman, kembali saya mengingatkan, memastikan, memeriksa bagaimana tanggung jawab kalian sebagai orang yang mukmin, orang yang mengaku beragama terhadap kewajiban penting itu. Saya memang menggunakan bahasa kewajiban penting disebabkan karena perintah-perintah yang datang dari Allah selain daripada sholat itu cukup disampaikan melalui Jibril. Ketika datang perintah haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, Nabi Muhammad tidak diundang bertemu dan sowan kepada Allah, cukup malaikat Jibril yang menyampaikan. Ketika datang perintah untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, cukup malaikat Jibril yang menyampaikan. Tapi begitu kewajiban sholat 5 waktu itu akan disampaikan, Jibril justru tidak ditugaskan, tetapi Allah ingin supaya perintah itu disampaikan langsung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti kalau kita sudah bersama-sama kumpul di padang mahsyar, lalu kita menerima buku catatan kita masing-masing, lalu kita di situ akan dihisab, diperiksa berapa amal baiknya, berapa amal buruknya. Kemudian setelah diperiksa, hasil daripada pemeriksaan itu lalu ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang timbangan amalnya berat, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan yang timbangan amal baiknya ringan, berarti di sana ada dosa dan kesalahan-kesalahan yang pernah dijalani, maka resikonya adalah harus menjalani hukuman. Hadirin saudara-saudara yang saya muliakan, bulan Rajab mengingatkan hal itu kepada kita. Loh, apalagi kok kita sampai hadir di tempat ini, kita akan betul-betul mendapatkan penyegaran terhadap daya ingat kita akan pentingnya ibadah sholat. Bulan Rajab juga mengingatkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, kalau memang pertanyaan pertama kamu sudah jawab, alhamdulillah sholat 5 waktu saya tegakkan, maka pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah sholat kalian mulai bertambah, naik kualitasnya? Kalau pertanyaan pertama berkaitan dengan fikih, syaratnya sudah dipenuhi, alhamdulillah. Rukunnya sudah dipenuhi, alhamdulillah wa syukrulillah. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, mutu dan kualitas ibadah sholatmu itu apakah sudah mulai naik? Dalam arti sholat
yang kalian lakukan apakah sudah menjadi jalan bagi kalian untuk mendapatkan kekhusyuan, hadir di hadapan Allah? Kemudian pertanyaan yang ketiga, bapak-bapak, saudara-saudara, apakah sholat kalian wahai orang-orang yang beriman sudah menjadi benteng, alat untuk memproteksi diri dari perbuatan keji dan mungkar? Kalau pertanyaan itu kita jawab alhamdulillah sudah terlaksana, bagus. Kalau atas pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya positif, sholatnya sudah dipenuhi syarat rukunnya, alhamdulillah sholatnya sudah berkualitas karena khusyuk di dalamnya, alhamdulillah sholatnya mampu membentengi diri dari perbuatan keji dan mungkar, alhamdulillah. Maka jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu menjadi satu hal yang menggembirakan kita. Besok atau lusa kita berpulang ke rahmatullah, insya Allah husnul khotimah. Amin. Akan tetapi jika jawaban itu masih negatif, ini menjadi satu tantangan bagi kita, karena kita telah mengatakan diri sebagai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman harus tahu diri, harus tahu tanggung jawabnya terhadap agamanya. Sholatnya mulai kita pelajari lagi. Sholat itu adalah perkara remeh kelihatannya kalau kita lihat di masyarakat itu. Alah, sholat itu apa sih susahnya? Tinggal datang ke masjid, orang sedekap ya sedekap, orang jenggeng ya kita jenggeng, orang salam kanan kiri ya sudah kita ikuti. Apa sih yang susah? Padahal mohon maaf bapak-bapak, saudara-saudara, coba kita sesekali duduk, lihat orang-orang yang sholat itu. Ketika masalah takbir, beda-beda. Ada yang tinggi Allahu Akbar, ada yang gayanya Allahu Akbar. Pada saat sudah sedekap ada yang di dada, ada yang di bawah dada, ada yang di perut lembrek. Ketika ditanya, Anda kok seperti itu sholatnya, bagaimana ceritanya? Aku manut karo Kang Warsiman, biar mu adan kene nek sholat kok kuwi. Oh, jadi manut tok karo Kang Warsiman. Iya, tak rasake kok penak. Lah sampean kan sholat. Nah, apa nalika sholat ki donge takbir sadurunge sedekap kok ana mubenge barang kok iki? Sampeyan inut sapa? Aku inut karo Kang Wakijo. Lah sampean nyaman kok ya nyaman. Padahal sholat itu merupakan ibadah mahdhah bapak-bapak, yang caranya, kadarnya, jumlah rakaatnya sudah baku. Tidak boleh kita berkreasi, aku enake kowe iki, aku enake kowe iki. Enggak bisa. Karena kalau itu disebut sebagai ibadah murni, ibadah mahdhah, tindakan kita menambah-nambahi menjadi satu bid'ah, dan kegiatan kita mengurang-urangi menjadi tidak sahnya atau rusaknya sholat kita. Harusnya bagaimana Pak? Harusnya dengar kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kamu orang-orang yang beriman punya kewajiban sholat, ayo sholat. Tapi sholat jangan ikut-ikutan, sholat jangan ngarang-ngarang sendiri. Ikutlah kalian sebagaimana aku sholat. Nah, kita ini hidup di abad 14 setelah diutusnya Nabi. Bagaimana kita bisa melihat Nabi sholat? Oh, jangan bingung. Nabi telah mendelegasikan tentang tarbiyah, pendidikan sholat itu melalui generasi-generasi sesudahnya. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi kalau kita mau sholatnya benar, jangan ke masjid, ke musola kemudian ikut muadzinnya sholatnya bagaimana, Kang Wakijo sholatnya gimana, Kang Waslo sholatnya bagaimana. Jangan. Terus bagaimana? Oh, saya sudah punya wadah organisasi. Berarti di samping kita ratiban, yasinan, manakiban atau apa begitu yang menjadi kegiatan-kegiatan pokok di Ramasinta, kita juga perlu adanya pendidikan tentang ibadah sholat untuk meluruskan kekurangan-kekurangan kita,
membenarkan kekeliruan-kekeliruan kita sehingga sholat itu betul-betul terpenuhi sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang terngiang-ngiang di telinga kita orang yang beriman setiap kali bulan Rajab datang. Kita dikoreksi, kita diperingatkan. Kalau jawaban-jawabannya positif, alhamdulillah kita bersyukur, insya Allah kita husnul khotimah. Namun demikian kalau jawaban-jawabannya belum sepenuhnya sempurna, kita menjadi diingatkan kembali, mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, ayo pelajari sholat, ayo lakukan sholat. Karena sholat itu bukan untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Kalau di awal saya tadi katakan, begitu dahaga rohani kita, haus, butuh dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui sholat yang baik, maka akan segarlah rohani kita. Orang yang sholat itu wajahnya bersinar, pikirannya tenang, imannya stabil, mentalnya terarahkan. Di masyarakat dia gampang diatur oleh pimpinan wilayahnya, di kantor dia selalu taat pada aturan kantornya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau orang itu kebutuhan rohaninya tidak terpenuhi diantaranya melalui sholat, lihatlah, belum sampai kita masuk di alam kubur, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab Arba'ur Rasail menjelaskan, lihat saja orang yang meninggalkan sholat, merepehkan sholatnya, wajahnya akan tampak hitam. Mana? Saya masih tetap gagah, saya masih tetap ganteng. Oh, bukan wajah dalam arti fisik, tapi aura daripada wajah yang dimunculkan tidaklah bersinar. Karena tidak bersinar, yang mau mencari jodoh nggak ketemu-temu jodoh. Wes pacaran, wes kenalan karo wong kayak gagal maning. Yang kerja dilalah di sini jualan, di sebelah jualan, orang itu mencari barang yang kita jual, dilalah mampirnya nggak kita, tapi mampirnya ke toko yang lain. Kita bertemu siapa saja, tidak mendapatkan kemudahan-kemudahan. Kenapa? Karena kita meninggalkan sholat dan Allah murka atas pelanggaran yang kita lakukan. Bapak-bapak yang saya hormati, sholat itu di dalamnya merupakan gerakan-gerakan yang kalau kita perhatikan itu merupakan simbol dari nikmat-nikmat inti yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita pegang diri kita, fisik kita. Di dalam fisik kita ini ada panas, Pak, yang diambil dari suplai makanan yang masuk dalam bentuk kalori dan lain sebagainya. Ada panas. Dan sistem panas di dalam tubuh kita ini mampu bekerja untuk supaya kita tidak mengalami kedinginan, terutama pada musim hujan seperti ini. Kan banyak orang-orang yang onderdeelnya sudah tidak berfungsi secara baik, wis tuwa, watuk-watuk terus, sering ngambekane sesek, tambah mlebu nang wayah rendeng, tambah penyakitnya menjadi-jadi. Kemudian ada lagi di dalam fisik kita ini adalah unsur udara. Setiap kita menghembuskan nafas, narik oksigen kita masukkan. Begitu kita buang, racun di dalam tubuh kita dibuang, karbon dioksida kita dibuang. Apa itu? Udara. Kemudian di dalam fisik kita ini ada unsur air. 80% daripada fisik kita ini banyak didominasi oleh air, sehingga kita bisa melakukan gerakan-gerakan lentur. Kulit kita juga seperti lembut seperti ini, nggak seperti kulit kerbau. Itu karena ada 80% cairan di dalam tubuh kita dalam bentuk darah merah, darah ini, darah itu, dan lain sebagainya. Lalu di dalam tubuh kita ada unsur tanah. Ya ini fisik kita ini, tulang belulang kita semuanya berasal dari tanah. Satu saja diambil kita akan binasa. Unsur udara yaitu nafas oksigen kita diambil, mati kita. Terus unsur panas di dalam tubuh kita diambil oleh Allah, kita nggak bisa bertahan pada saat kita mengalami kedinginan. Unsur air kalau diambil sama Allah, kita akan mengalami dehidrasi dan kita akan terancam binasa dan wafat. Dan apalagi
yang ada di dalam tubuh kita, mulai dari airnya, apinya, unsur tanahnya, dan unsur udaranya, semuanya penting bagi kelangsungan hidup kita. Bapak lihat pada saat berdiri, kita lihat yang namanya api atau panas, bagaimana sifat daripada api. Api itu berdiri. Maka sebagai wujud syukur kita dan bayarnya kita atas konsumsi panas di dalam tubuh kita, kita berdiri di hadapan Allah. Ya Allah, atas kalori, atas panas di dalam tubuh kami ini sehingga kami bisa hidup bertahan nyaman di dunia, saya ingin mensyukurinya kepadamu ya Allah. Ini saya berdiri karena sifat api adalah berdiri. Ya Allah, saya bisa bernafas, menghirup oksigen setiap hari sehingga fisik saya ini bisa sehat walafiat. Maka untuk mensyukuri nikmat oksigen itu, kami melakukan ruku karena sifat udara adalah berjalan mendatar. Ruku. Lalu ya Allah, kami sadar betul 80% di dalam fisik hidup saya ini, jasmani saya ini ada 80% air. Maka karena sifat air adalah mencari tempat yang rendah, saya bersujud ya Allah sebagai syukur atas nikmat air yang Engkau berikan. Dan kemudian atas nikmat tanah yang sudah berubah wujud menjadi rambut, gigi, tulang belulang, kulit, daging, saya bayar syukurnya di hadapan-Mu ya Allah dengan duduk. Maka gerakan sholat itu cuma 4 Pak. Berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Nah, tahukah kita bahwa seluruh nikmat yang melekat di dalam fisik kita itu ada yang mengelola, ada yang memanage, terukur. Siapa? Malaikat-malaikatnya Allah. Dan ketika kita tidak termasuk orang yang menjalankan ibadah sholat, masuk ke dalam kubur, bukan hanya saja ditemui oleh malaikat mungkar nakir, tetapi juga kita akan berurusan dengan malaikat-malaikat yang mengurusi kebutuhan dan kelangsungan hidup fisik kita. Malaikat yang mengurusi api, malaikat yang mengurusi oksigen, malaikat yang mengurusi tanah, malaikat yang mengurusi air. Dan itu urusannya tidak kemudian selesai dalam sehari 2 hari, bisa panjang sampai yaumul qiyamah. Na'udzubillah min. Itulah Pak. Jadi kalau ada di lingkungan orang-orang yang masih keberatan, alah zaman sahabat nggak ada peringatan Isra Mi'raj, itu nggak wajib. Ya memang nggak wajib, tapi penting. Nah kalau ngajinya nggak ada, peringatan Isra Mi'rajnya nggak ada, lalu orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan peringatan dari mana? Sementara kalau kita melihat uploadan unggahan-unggahan yang ada di Google, yang ada di YouTube, itu liar Pak. Kita ingin mengikuti pendapat ahli sunnah wal jamaah, di sana aliran itu beragam. Belum lama ini ada orang yang menjadi yai tenar viral, tapi menyalahkan Al-Quran. Al-Qari'ah itu sebenarnya bukan hari kiamat, tapi orang yang membaca perempuan. Qari laki-laki, Qari'ah perempuan. Bisa-bisanya. Ada lagi yang kemudian mengatakan imam perempuan boleh, khotib perempuan boleh. Kalau kita belajar melalui googling, melalui streaming YouTube, maka yang terjadi kita ini nano ya. Apa yang kita suka kita pakai, apa yang nggak kita suka kita buang. Apa begitu cara beragama? Tentu tidak. Jadi dengan demikian kita merasa mendapatkan keuntungan dan berkah kalau di lingkungan ini masih ada peduli daripada masyarakatnya, dari tokoh-tokohnya untuk mengcreate, mengadakan, ya, berinisiasi usul untuk diadakan Isra Mi'raj. Bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, lalu apa yang bisa kita petik dari peringatan Isra Mi'raj ini? Sekurang-kurangnya ada 2 Pak. Ya, biasanya kita datang di tempat Isra Mi'raj, kiainya setengah jam lucu Pak. Ya Allah, kasihan sekali Nabi Muhammad, kasihan sekali ayat-ayat Al-Quran.
kok buat ketawa-ketawa saja, hal-hal yang penting dan dibutuhkan, ditunggu oleh masyarakat justru tidak disampaikan. Maka dari itu dengan segala rendah hati saya mohon bapak-bapak, saudara-saudara untuk memperhatikan apa sebenarnya hal penting yang menjadi pesan bagi kita setiap kita datang di bulan Rajab dan kemudian kita ikut di dalamnya ada peringatan Isra Mi'raj. Pertama, Isra Mi'raj ditilik dari makna kesejarahan, jadi nilai historis. Kemudian yang kedua, Isra Mi'raj dilihat dari makna falsafah hidup, jadi nilai filosofis. Yang pertama Pak, kita tahu bahwa tahun ke-10 setelah kenabian, Nabi betul-betul mengalami down. Kalau bukan beliau itu sebagai Nabi, sebagai Rasul, mungkin kita yang mengalami, kita sudah kendap Pak, sudah bunuh diri. Betapa tidak beliau berjuang bertahun-tahun di lingkungan masyarakatnya, tetapi tidak banyak orang-orang yang mau ikut. Kalaupun ada wajah-wajah pas-pasan, uangnya pas-pasan, ya propertinya pas-pasan, ilmunya pas-pasan, ya orang-orang miskin itu yang merasa hidupnya terus-menerus didolimi oleh orang-orang jahiliyah. Ketika Nabi diupayakan untuk dibunuh, diteror, diintimidasi, bukan hanya saja Nabi, juga pengikut-pengikutnya. Sudah berapa banyak yang diteror oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan sampai mati. Dan itu siksaan betul-betul biadab Pak. Hanya untuk sekedar memurtadkan pengikut-pengikut Nabi, seorang Ummu Yasir dipaksa. Dia diikat tangannya, dia diikat kakinya, diucapkan, lihat wahai Ummu Yasir, apa yang ada di tangan saya? Tombak yang sudah dibakar memerah seperti bara itu. Jika kamu tidak mau meninggalkan agama Muhammad, ini akan masuk ke kelaminmu, menembus sampai lehermu. Ternyata Ummu Yasir kekeh berpegang pada agama tauhid. Apa yang terjadi? Tombak itu betul-betul dimasukkan kelaminnya sehingga tembus sampai leher. Apa Nabi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang Rasul nggak sedih melihat kaumnya diperlakukan seperti itu? Bilal dibawa ke tengah padang pasir, kemudian setelah diikat sama seperti diikatnya Ummu Yasir, ditindih batu besar. Kalau kamu ingin bebas dari siksa penderitaan ini, maka kamu harus kembali kepada agama nenek moyang kami, tinggalkan agama Nabi Muhammad. Tapi apa yang dijawabkan oleh sahabat Bilal bin Rabah? Ahadun ahad, ahadun ahad. Saya tetap mau bertauhid, saya tetap mau bertauhid, saya tidak mau melakukan perbuatan musyrik. Alhasil banyak sekali pengikut-pengikut Nabi yang jumlahnya belum seberapa itu mendapatkan teror, intimidasi yang luar biasa. Dan ketika Nabi Muhammad mau diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, alhamdulillah masih ada pamanda tercinta yang bernama Abu Thalib. Pamannya Nabi Muhammad, saudaranya Abdullah bin Abdul Muthalib. Dia selalu mendampingi dan menjadi tameng bagi Muhammad. Jangan kamu hinakan, jangan kamu bunuh Muhammad. Ini Muhammad yang ada keponakan. Kemudian ketika mengalami suka duka dalam berdakwah, Nabi selalu menjadikan istrinya sebagai pelipur lara. Gak usah takut mas, engkau adalah di pihak benar. Betapapun berat ujiannya, kamu harus tetap survive. Kamu tetap fight untuk mendakwahkan dan melaksanakan tugas kerasulanmu, mendakwahkan agama Islam, ajaran tauhid. Pada tahun itu, saudara-saudara, pamannya meninggal, istrinya meninggal. Kalau dalam bahasa sekarang, stres berat Nabi itu. Jadi berada di dalam titik yang betul-betul sedih di atas kesedihan yang biasa. Pada saat itulah kemudian Nabi Muhammad diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini Muhammad, sini. Dekati aku, jangan terus hanyut di dalam kesedihanmu. Sini. Malaikat Jibril datang, Nabi Muhammad kemudian masuk ke Masjidil Haram, lalu dengan satu rekayasa yang dilakukan oleh malaikat Jibril, dia bisa melesat sampai dengan Masjidil Aqsa di Palestina, lalu berlanjut menembus langit 7 sampai pada puncak ketinggian yaitu Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril hanya bisa mengantar sampai di situ, selebihnya Nabi dibawa oleh cahaya
lalu dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mengawali Isra Mi'raj dalam tinjauan kesejarahan. Lalu pertanyaannya, Nabi itu bisa melakukan perjalanan luar biasa seperti itu? Apa yang membuat beliau mampu? Suruh melakukan perjalanan yang harus ditempuh berhari-hari, tapi kemudian dalam sekejap kurang dari 1 malam bisa selesai, Pak. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Saudi ke Palestina, belum lagi menembus langit 7, kemudian pulang lagi belum sampai subuh, Pak. Apa yang membuat Nabi mampu seperti itu? Pertanyaannya kan begitu. Kemudian yang kedua, apa perlunya Allah memanggil atau Nabi melakukan Isra Mi'raj? Pertanyaan dua ini akan menjadi inspirasi bagi kita. Bagaimana kita melihat sejarah Isra Mi'raj akan menginspirasi bagi kita bagaimana mensiasati tantangan-tantangan hidup kita dalam perjuangan untuk mencapai sukses di dunia dan juga di akhirat. Jawabannya, kalau Nabi mampu melakukan Isra Mi'raj karena Nabi bersih orangnya. Bersih, Pak. Kalau Nabi bukan orang yang bersih, maka dia tidak akan pernah mungkin melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Ini berarti mengingatkan kepada kita, kalau kita menghadapi tantangan hidup, maka yang paling penting harus kita tangani adalah bersihkan diri kita. Bersih niat, bersih tekad. Karena dengan bersih diri, maka diri akan mampu menarik kekuatan langit untuk bisa melakukan sesuatu yang menurut nalar manusia tidak mungkin. Seperti Isra Mi'raj Nabi. Berapa banyak orang mendapatkan informasi Nabi sudah melakukan Isra Mi'raj kemudian murtad, Pak. Ada yang kurang ajar. Hai Muhammad, engkau telah menyatakan dirimu sebagai Isra Mi'raj, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian nembus langit 7 sampai Sidratil Muntaha. Saya ingin membuktikan. Apa yang kamu minta sebagai bukti? Coba angkat kakimu satu. Nabi Muhammad ikut aja yang satu. Kemudian tolong yang satu diangkat juga. Ya jatuhlah saya, kalau kaki saya sudah diangkat, yang satu diangkat juga jatuh. Bagaimana mungkin untuk sekedar naik sedikit saja dari bumi engkau tidak mampu melakukannya dan kamu akan terjatuh? Kenapa kamu kemudian mengaku-ngaku melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa kemudian sampai Sidratil Muntaha? Mikir kamu itu. Bagaimana kami bisa percaya? Ya memang itulah kejadiannya. Kalau kamu ingin lebih jelas, datanglah kepada Ali. Ali akan menjelaskan kepadamu. Oke? Kata orang itu. Dicari mana Ali, mana Ali, mana Ali. Ditemui Ali, Pak. Ali, saya sudah datang dari bertemu Muhammad, menanyakan perihal Isra Mi'raj. Tapi begitu saya tes, mengangkat kaki 2 saja untuk naik dari bumi, barang sejengkal nggak mampu. Katanya, Muhammad, saya suruh bertanya kepada kamu supaya saya bisa menerima secara logik apa yang dialami Nabi Muhammad semalam. Nabi langsung ambil pedangnya, srem, dipenggal orang itu. Ketika orang pada protes, loh kenapa? Tanya baik-baik, kenapa? Orang beriman, kemudian katanya beriman, begitu dikasih informasi dari Nabi, kok malah ngeyel? Ya ini jawabannya. Jawabannya hanyalah potong lehernya, penggal lehernya. Karena apa? Nggak ada cara yang lain. Nah kan sudah disebutkan, Pak, Subhanalladzi. Ini punya Allah yang punya kemauan, bukan kemauan Muhammad. Kalau Muhammad sendiri tidak mampu, tapi bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang memiliki fisik material bisa diperlakukan dengan kendaraan bar atau kecepatan cahaya? Dia pasti rontok semua, ambrol semua, binasa Nabi Muhammad. Oh tidak, Subhanalladzi asra, saya yang punya mau. Dulu banyak orang yang murtad, Pak. Tapi alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, manusia berubah, pikirannya sudah maju. Kita kenal dengan ilmu fisika, alhamdulillah bisa kita ketemukan logika daripada peristiwa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi yang jelas, Nabi sebagai fisik, dia tidak bisa melakukan dengan kendaraan kecepatan cahaya. Tapi sekali lagi, kalau Nabi Muhammad direkayasa oleh malaikat Jibril dari makhluk yang
memiliki bobot fisik kemudian berubah menjadi makhluk cahaya, maka perjalanan itu sangat-sangat mungkin berdasarkan saintis atau ilmu pengetahuan. Ya karena apa? Di dalam ilmu fisika kita diberikan satu pelajaran. Kalau materi bertemu dengan antimateri, maka akan berubah menjadi seberkas sinar gamma. Dan ketika sinar gamma itu dilewatkan dalam satu radiasi, maka sinar gamma itu akan berubah, pecah menjadi dua, materi dengan antimateri. Ketemu kita Pak. Belum lagi nih bapak-bapak yang usianya mungkin sepantar dengan saya dulu waktu TV cuma satu-satu, yaitu satu-satunya TV TVRI, kita ada suguhan film Star Trek gitu Pak ya. Dimana film Star Trek itu Mister siapa ya Pak itu? Ya, itu masuk ke dalam tabung, mencet tabung, dia berubah menjadi cahaya, tiba-tiba dia masuk ke kapal lain dan dia hadir di satu tabung yang lain. Masuk akal. Dulu belum berkembang. Beda halnya dengan yang kurang ajar tadi dan kemudian berakhir dengan dipenggal lehernya. Sahabat Abu Bakar didatangi orang, Abu Bakar, kamu enggak dengar apa? Itu loh nabimu, junjunganmu, ngomong yang aneh-aneh. Ngomong aneh-aneh gimana? Tadi malam katanya dia jalan-jalan pelesiran dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai nembus langit puncak ketinggian Sidratul Muntaha, belum sampai pagi sudah nyampe. Aduh, aneh-aneh. Kita ikuti, kita dengarkan, bukannya makin benar makin katanya. Kata Abu Bakar, seandainya berita yang disampaikan oleh Rasulullah lebih janggal dari sekedar yang disampaikan sekarang ini, saya tetap akan mempercayainya. Makanya sahabat Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq. Jadi sekali lagi, kenapa Nabi Muhammad mampu? Nabi Muhammad orang bersih. Kita ini dalam kehidupan punya harapan-harapan, punya cita-cita, punya keinginan-keinginan, dan kita harus berjuang untuk supaya bisa mencapai keinginan-keinginan yang kita cita-citakan. Kita harus bersih diri, bersih tekad, bersih niat. Lalu kita berproses. Berangkat daripada bersih itu, Allah akan mendatangkan kekuatan sehingga yang menurut orang, wong kok kuwi wong hasil iki sewulan durung genah, kadang-kadang yo rame oleh batik, kadang yo sepi yo nombok. Bagaimana dia bercita-cita punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, punya mobil. Bentar dulu. Kalau dia terinspirasi daripada sejarah Isra Mi'raj, dia mau melakukan bersih hati, bersih niat, bersih diri, bersih tekad, maka Allah akan antarkan kepada cita-citanya. Amin Allahumma amin. Lalu yang kedua, kenapa Nabi melakukan kegiatan Isra Mi'raj itu? Apa perlunya? Perlunya adalah Nabi mendekatkan diri kepada Allah. Pak, kalau kita sadar kita ini makhluk yang tidak berdaya, menghambalah kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah, supaya apa? Jalan menuju kesuksesan, apa yang menjadi harapan kita itu dimudahkan oleh Allah, diamankan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah. Karena hanya orang-orang yang dekat kepada Allah, dia akan mencapai keberhasilan. Loh, keberhasilan itu ada dua. Ada orang ingin kaya, the have, tapi dia tidak berkah. Kaya, apa-apa dia punya, tapi dilalah anaknya jadi anak-anak yang brengsek, narkoba, tidak mau kuliah, tidak mau sekolah. Nah, sedangkan orang yang berkah kekayaannya, dia tetap hadir di masyarakatnya, anak-anaknya sukses kuliahnya, rajin ibadahnya, nurut kepada orang tuanya, itu berkah. Lah buat apa Pak kita punya harta miliaran tapi anak kita kurang ajar, istri kita selingkuh, naudzubillah min mumet kita. Kita ingin hidup itu damai, tentram, bahagia karena ada pendamping hidup, ada anak-anak yang akan menyambung cerita sejarah kehadiran kita di muka bumi. Maka tidak ada jalan lain terinspirasi daripada sejarah Isra Mi'rajnya Nabi. Nabi mengalami Isra Mi'raj, itu akhirnya mencapai kedekatan sedekat-dekatnya. Kita pun juga harus begitu, Bapak, saudara-saudara. Ini makna kesejarahan. Kemudian yang kedua, makna filosofis, makna ajaran yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, kita lihat bahwa Nabi melakukan Isra Mi'raj itu diawali dengan berangkat dari Masjidil Haram, ya Pak ya, kemudian menuju Masjidil Aqsa, kemudian sampai berakhir di Sidratul Muntaha.
Lupakah kita bahwa beliau sebagai sosok Nabi harus kita teladani? Artinya apa-apa yang berupa kebaikan yang pernah beliau alami, kita sebagai umatnya harus ikut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi termasuk pribadi yang perfect. Nabi termasuk pribadi yang penuh kebaikan-kebaikan. Kalau kita mau mencontoh, contohlah Nabi. Loh, dalam kaitan ini Nabi mengalami Isra Mi'raj. Apakah kita juga harus mengikuti Isra Mi'raj? Jawabannya iya. Terus saya bagaimana? Hanya saja dalam kedudukannya sebagai umat, kita meneladani beliau Isra Mi'raj dalam skala kecil, bukan skala besar. Kalau Nabi real berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu sampai pada Sidratil Muntaha, kita coba cari Isra Mi'raj yang kita mau lakukan itu dalam bentuk miniaturnya. Kita cari dulu mana Masjidil Haramku ya. Saya mau Isra Mi'raj nih. Mana Masjidil Aqsanya ya? Mana Sidratil Muntahanya? Oh, ketemu Pak. Kalau begitu, lakukan Isra Mi'raj. Masjidil Haramnya mana Pak? Kalau kita mau mengikuti Isra Mi'raj Nabi dalam skala kecil, Masjidil Haramnya adalah hati kita Pak. Loh. Ini ada ajaran baru lagi, baru dengar. Ini bukan ajaran baru. Nabi sudah mengingatkan kepada kita bahwa qalbul mu'min baitullah. Hatinya orang mukmin itu menjadi wisma, wahana untuk menyembah Allah. Berarti apa Baitullah, Masjidil Haram disebut Baitullah? Ini juga masjid. Coba saja bapak-bapak sholat, rukunnya dipenuhi, syaratnya dipenuhi, tapi hatinya tidak menghadap, itu tidak akan melangit sholat kita. Karena apa? Dia wujudnya saja sholat, tapi tidak ada ruhnya, maka sholatnya nilainya bangkai. Manusia juga begitu, fisiknya ganteng, pakai jasket, pakai sarung, pakai serban, tapi nggak bernyawa. Apa gunanya Pak? Bangkai pantasnya hanya dikubur gitu ya, seperti kucing kalau sudah mati ya dikubur kan. Maka demikian juga sholat kita harus melibatkan hati kita, karena sesungguhnya yang dituntut untuk sujud bukan hanya fisik tetapi lebih dari fisik, yaitu hati kita, kalbu kita harus hadir di hadapan Allah. Makanya hati ini menjadi masjid bagi kita. Kenapa disebut haram? Oh, ini mulia Pak. Mulianya hati itu kalau dibersihkan dari penyakit-penyakitnya. Penyakit benci, dengki, sombong, pelit, kikir. Pokoknya penyakit-penyakit yang membuat hati ini jadi kotor, najis, buang jauh-jauh supaya hati ini menjadi masjid yang haram. Haram itu artinya mulia. Kalau sudah haram, mulia, suci, baru nanti di situ kita akan melakukan perjalanan. Itu Masjidil Haramnya Pak. Lalu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsanya adalah ini Pak, pikiran kita. Pikiran kita ini juga menjadi masjid Pak. Pada saat kita sholat membaca Fatihah, membaca doa istiftah, kalau pikiran kita tidak fokus pada apa yang kita ucapkan, maka nilainya menjadi berkurang di hadapan Allah Ta'ala. Maka pikiran juga menjadi masjid. Kenapa disebut Aqsa? Aqsa artinya jauh. Nah, pikiran itu kerjanya, sifatnya adalah berkelana secara jauh. Bapak di sini tapi pikirannya bisa ke Mataram, bisa ke Jogja, bisa ke Jakarta. Orangnya pada di sini. Kata orang itu tidur, pikirannya tetap berkelana. Itulah makanya disebut pikiran itu sebagai masjid yang jauh. Bersihkan. Caranya membersihkan bagaimana? Pak, saudara-saudara kita dalam kehidupan ini lihat rumah, lihat peristiwa. Ini yang namanya pikiran itu seperti tempat sampah. Semua saja ditampung, beleng. Nah, kalau kita tidak punya kekuatan untuk meng-screening, mengfilter, yang boleh masuk ke pikiran saya harusnya yang baik-baik saja, jangan yang kotor-kotor, nanti hidup saya menderita. Maka kita akan pasti diperdaya oleh pikiran-pikiran buruk kita. Maka pastikan pikiran kita juga bersih sebagai Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Haram sudah kita kenal, kita mulai bergerak dari situ.
menuju Masjidil Aqsa. Setelah Masjidil Aqsa pun kita berhasil menguatkan pikiran kita dengan zikir-zikir, bacaan-bacaan Al-Quran, pengetahuan-pengetahuan, maka Allah akan menarik kita untuk bisa mi'raj. Sebagai Nabi katakan, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Pada saat kamu sholat, maka kamu akan bertemu kepada Allah, dekat kepada Allah sebagaimana Nabi mencapai kedekatan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, itulah falsafah hidup yang kita ambil dari makna filosofis peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, kalau kita ini tidak dekat kepada Allah, capek kita ini, capek, lelah. Kan banyak orang yang menangis di pinggir jalan, banyak orang yang meneteskan air mata. Dalam tarikan nafas yang panjang dia mengatakan, ya Allah, kok saya ujuk-ujuk sudah umur 60 tahun padahal belum banyak kebaikan yang saya lakukan. Sedih Pak. Terus nanti kalau besok lusa saya mati, terus saya nasibnya gimana di alam kubur? Maka selagi kita masih hidup, jadikan sholat itu sebagaimana disebutkan oleh Allah, aqimis sholata lidzikri. Biasakan kita temu bolo akrab kepada Allah, supaya pada saat keluarga kita berpisah dari kita, dunia kita berpisah dari kita, kekayaan kita berpisah dari kita, semuanya kita tinggalkan, kita masih punya Allah. Kenapa? Karena kita sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan dengan sholat itu kita mencoba mengakrabkan diri, mendekatkan diri, bolo kepada Allah. Maka pada saat itu kita akan mendapatkan pertolongan pada saat kita di dalam kegelapan kubur, kesunyian, kesepian alam kubur. Allah yang akan mengatur segala-galanya. Maka cepat atau lambat semua pesta ini akan berakhir. Bagi pribadi-pribadi yang mukmin, setiap dengar Isra Mi'raj, dia akan selalu siap dan memperhatikan apa yang harus saya peroleh dari hikmah diperingatinya Isra Mi'raj. Jadi alhasil, bapak-bapak, saudara-saudara, Isra Mi'raj kita pulang dari sini, ingat, kita harus tetap berjuang ya. Modalnya adalah bersih tekad, bersih niat. Jangan gampang melakukan kesalahan, jangan gampang tergoda oleh nafsu sehingga kita jatuh di dalam perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, teguhkan diri kita dengan terus mendekat kepada Allah melalui melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Dan teruslah berproses tanpa lelah, tanpa putus asa. Karena apa yang menjadi harapan kita dan menurut orang itu tidak akan bisa terwujud, kun fayakun. Kalau kita dekat kepada Allah, kita akrab kepada Allah melalui ibadah-ibadah sholat kita, nggak ada yang nggak mungkin. Buktinya Nabi sendiri juga mengalami hal yang di luar nalar manusia. Itulah yang mestinya kita gali, kita pahami dari peringatan Isra Mi'raj, supaya kita tidak mendengarkan secara Isra Mi'raj itu sama seperti nonton film Superman. Film Superman itu kan fiktif, ini nyata Pak. Dan ini ada makna penting yang memang menjadi pesan di balik peristiwa itu untuk pencerahan orang-orang yang menjadi umat beliau Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya kita memohon kepada Allah supaya kita hadir di mana saja, di keluarga kita, di masyarakat kita, menjadi pribadi-pribadi yang hangat, pribadi-pribadi yang menginspirasi, pribadi-pribadi yang selalu memberikan kontribusi positif, andil kebaikan di masyarakatnya. Ketemu istri, ketemu keluarga, ketemu masyarakat, pastikan bahwa kita tidak melukai hati mereka, kita tidak menzalimi mereka, dan insya Allah dengan kita selalu berbuat baik, kita akan populer di langit. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril, Jibril kesini. Ngesto akan dawuh, Gusti, saya ini mau bicara sama kamu. Nggih Gusti, ada apa Gusti? Saya senang sama si fulan yang ada di komplek Tirto itu. Sedika dawuh, siap Gusti. Begitu pulang menghadap begitu pergi dari menghadap Allah, malaikat Jibril sebagai komandan dari seluruh malaikat-malaikat yang ada yang jumlahnya tidak terhitung itu Pak, memberikan broadcast kepada malaikat. Hai malaikat seluruhnya mulai dari A sampai Z, dengarlah Allah cinta kepada si fulan. Di situ yang mendengar Israel ya mendengar, Mungkar Nakir yang mendengar, malaikat yang membagi rahmat mendengar, malaikat yang ditugasi untuk mengazab orang-orang durhaka mendengar Pak. Tapi begitu mendengar broadcast, oh si ini fulan yang biasa disebut malaikat Jibril katanya cinta sama dia, beres kita ACC-an saja, gampang Pak.
Tapi kalau kita hidupnya banyak kekurangan, kita tidak dekat kepada Allah, kita tidak dicintai oleh Allah, langkah hidup kita tidak diridhoi oleh Allah, akibatnya malaikat nggak kenal, melihat tampangnya tampang pendosa langsung plek, nggak ada cerita ampun dah. Karena apa? Tidak dikenal, tidak populer di langit. Tapi dengan kita selalu berbuat baik seperti yang saya katakan tadi, maka insya Allah perjalanan kita dari alam dunia ke alam kubur, dari alam kubur ke padang mahsyar, sampai kita berada di pintu surga akan dimudahkan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, khususnya untuk menyadarkan dan menjadi bahan renungan bagi diri saya sendiri. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'alna minas salihin wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma ya muyassir kulli asir. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulli asir, fataysirul asir alaka sahwi yassir. Allahumma ballighna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbanallahu minkum. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Yai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini nanti selepasnya kita pulang ke rumah masing-masing, insya Allah kita bisa melaksanakannya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya mauidul hasanah dan doa dari beliau Bapak Kiai Haji Muhibbuddin Shahawi Amin, maka berakhir seluruh rangkaian peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Tentunya atas nama Panitia Majelis Rahmah Cinta mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah berkenan hadir pada malam hari ini, dan ucapan terima kasih juga kepada Bapak Taufikur Rahman yang berkenan untuk ketempatan di rumah beliau, dan tak lupa memohon maaf bila mana masih banyak terdapat kekurangan secara sajian maupun pelayanan dari kami Majelis Rahmah Cinta. Untuk itu kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dinikmati bersama ala kadarnya dari rekan-rekan Majelis Rahmah Cinta. Pinggir-pinggir. Jajan aja. Dikelilingkan.